Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian? Baik, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan menyanyi dan berdoa. Ibu mengajak kalian semua berdiri ya. Kita akan menyanyi lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. 1, 2, 3. Boleh pakai gerakan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Tuhan tak suka bohong. Baik anak-anak, semuanya lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa. Ibu guru yang akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan selalu menolong dan memelihara kami dalam kehidupan ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan belajar, berikan kami kepintaran agar pelajaran yang disampaikan oleh guru kami bisa memahaminya dan mengerti. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak silakan duduk. Baiklah, ibu akan absen dulu ya. Dengarkan namanya baik-baik. Adrian, hadir. Alvin, hadir. Gisel, hadir. Gotse, hadir. Novi, hadir. Wina Sule, hadir. Hadir semua. Ya, rajin-rajin ya datang ke sekolah. Nah, anak-anak, perhatikan ke depan. Pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk datang ke sekolah ini untuk belajar. Nah, pergunakan kesempatan yang baik ini untuk belajar dengan sungguh-sungguh supaya apa yang kalian cita-citakan suatu hari kelak dapat tercapai. Terlebih kalian masih kelas 2 ya. Nah, anak-anak, ibu mau bertanya. Siapa di antara kalian kalau pulang sekolah, baju, sepatu dan tas ditaruh pada tempatnya? Angkat tangan. Wow, angkat tangan semua. Wah, hebat-hebat ya. Memang harus seperti itu ya. Kalian harus rajin ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Siapa di antara kalian kalau habis bermain, permainannya dirapikan, dibereskan, ditaruh lagi pada tempatnya? Angkat tangan. Woi, angkat tangan semua. Hebat-hebat. Anak-anakku sekalian ini rajin-rajin ya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh tanggung jawab kalian di rumah. Nah, hari ini pun anak-anak, kita masih belajar mengenai tanggung jawab ya. Yaitu tanggung jawabku di sekolah ya. Perhatikan ke papan. Ya, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini anak-anak. Ya, mari kita baca yang pertama. Menerima dan mensyukuri keberadaan keluarganya
kemampuannya. Ya, indikatornya anak-anak, indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah meyakini keberadaan keluarganya sebagai pemberian Allah. Yang kedua, memiliki perilaku bertanggung jawab dalam keluarga dan sekolah. Yang ketiga, menganalisa contoh tanggung jawab di sekolah. Yang keempat, menguraikan talenta-talenta yang diberikan Tuhan kepada manusia. Nah, anak-anak, tujuan pembelajarannya adalah selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, mengamati, menanya, menganalisa, dan mengkomunikasikan, peserta didik diharapkan dapat menganalisa contoh tanggung jawab di sekolah, menguraikan talenta-talenta yang diberikan Tuhan kepada manusia, merangkaikan gambar-gambar tentang tanggung jawab di sekolah. Ya, tepuk tangan dulu ya. Tadi Ibu perhatikan waktu kalian membaca, sudah ada yang lancar, tetapi masih beberapa orang yang masih belum terlalu lancar. Jadi tolong banyak belajar lagi ya di rumah. Nah, anak-anak, tanggung jawab adalah pekerjaan-pekerjaan atau kewajiban-kewajiban yang kalian harus lakukan di sekolah. Nah, coba siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan contoh-contoh atau tanggung jawab kalian di sekolah? Ya, Sule, apa? Ya, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Kalau tidak salah, minggu lalu Ibu Guru hukum Sule karena apa? Terlambat datang ke sekolah ya Sule ya. Nah, dari situ Sule belajar tidak mau lagi terlambat ke sekolah biar tidak dihukum. Ya, ada pendapat lain? Ya, bisa belajar dengan baik, benar sekali. Apa contohnya belajar dengan baik? Ya, mengerjakan PR dengan baik, mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Dan coba perhatikan anak-anak. Ya, sekarang ini kita sementara belajar. Ya, Ibu Guru sementara menjelaskan, kalian sudah mendengarkan dengan baik. Ini sudah melakukan salah satu tanggung jawab kalian di sekolah. Ada lagi pendapat lain? Ya, Gopse? Menyapu kelas. Ya, benar sekali. Menyapu kelas, lantainya harus dipel, kacanya harus dilap, meja, kursi harus dirapikan. Supaya kenapa? Kita nyaman belajar ya. Nah, itu contoh tanggung jawab kalian. Mungkin ada pendapat lain? Ya? Adrian memberikan salam kepada Bapak dan Ibu Guru. Ya, seperti tadi pagi waktu Bapak dan Ibu Guru datang ke sekolah, kalian sudah berdiri di depan memberikan salam. Nah, seitulah contoh-contoh tanggung jawab atau pekerjaan-pekerjaan yang kalian harus lakukan di sekolah ya. Ya, harus merawat taman, harus merawat bunga, harus merawat pagar. Jadi, semua lingkungan sekolah kita yang harus rawat, kita yang harus jaga. Karena apa? Kita yang belajar di sekolah ini ya. Tidak mungkin Papa dan Mama yang akan datang menyapu kelas atau pikir bersama, karena mereka bukan mereka yang pakai sekolah ini. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita dari Alkitab mengenai orang yang melakukan tanggung jawab dengan baik ya. Nah, kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30. Semua bawa Alkitab? Oh, ada yang tidak bawa? Ya, yang tidak bawa boleh melihat ke depan dan kita akan baca secara bergantian ya. Ya, buka
baca judulnya perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya anak-anak, baca. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ya anak-anak. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang ke dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, sampai di sini pembacaan kita pada siang hari ini. Nah, anak-anak perhatikan ke depannya. Ini ada gambarnya. Ini adalah gambar Tuhan Yesus bercerita kepada orang banyak. Ceritanya seperti ini, sebagaimana yang sudah kita baca di dalam Alkitab, ya, bahwa ada seorang tuan yang akan bepergian ke luar negeri, ya. Tetapi anak-anak, sebelum tuan ini pergi, dia memanggil hamba-hambanya. Berapa hamba-hamba yang dipanggil anak-anak? Berapa? 3. Iya, 3 ya. Nah, kemudian hambanya ini 3 orang datang. Lalu tuannya ini memberikan, apa yang diberikan? Talenta. Ada yang tahu anak-anak apa itu artinya talenta? Oh, belum tahu ya, ibu kasih tahu ya. Talenta adalah sekumpulan uang dalam jumlah yang banyak dan disebut dinar. Ibu ulangi, talenta adalah sekumpulan uang dalam jumlah yang banyak dan disebut dinar. Dinar ini mata uang bangsa Romawi. Kalau kita bangsa Indonesia, mata uang kita apa? Ya, Cindy? Rupiah. Benar sekali ya. Makanya ada dikatakan 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 50 rupiah, bahkan ada yang 100.000 rupiah ya. Mata uang Indonesia paling terbesar. Nah, anak-anak, tuan ini membagikan talenta kepada berapa hambanya? 3 orang hambanya. Ya, hamba yang pertama dikasih 5 talenta, 1, 2, 3, 4, 5. Kita anggap saja bahwa 1 talenta itu nilainya 1 juta. Ya, jadi kalau 5 talenta menjadi 5 juta. Hamba yang kedua berapa dikasih? 2 talenta ya, berarti 2 juta. Hamba yang ketiga berapa talenta dikasih? 1 ya. Setelah tuannya ini membagikan talentanya, tuannya ini pergi ke luar negeri. Anggap saja kalau kita di Indonesia mungkin dia ke Singapura ya, atau ke Amerika atau ke Eropa. Nah, anak-anak, setelah tuannya pergi, hamba yang ke-1 dan yang kedua ini bekerja, mungkin buka bisnis atau apa. Akhirnya mereka mendapat uang yang banyak. Nah, tetapi anak-anak, hamba yang ketiga, apa yang dilakukan hamba yang ketiga? Ya, kenapa sulit? Ya, hamba yang ketiga dia tidak bekerja, tetapi dia ambil uangnya itu dia simpan di dalam tanah. Dia tarik ke tanah lalu ditaruh di bawah. Nah, coba pikir anak-anak, kalau uang disimpan saja, apakah bertambah? Ya, Adrian? Tentunya tidak. Ya, kalau disimpan di bank, uang kita masih bertambah walaupun hanya sedikit. Tetapi kalau disimpan di dalam tanah, uang tidak akan bertambah. Bagaimana bisa bertambah? Karena tidak dipakai bekerja, ya. Nah, anak-anak, beberapa waktu kemudian tuannya ini kembali ke rumahnya, ya. Tuannya ini kembali ke rumahnya. Lalu datanglah hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Anak-anak, coba lihat ke depan. Ya, jangan ada yang ribut, jangan ada yang cerita. Lihat ini gambar yang ini tuan yang apa?
hamba yang pertama, berapa talenta dikasih? Ya Alvin? 5 talenta sama dengan 5 juta. Iya, lalu dia bekerja, dia juga dapat 5 juta menjadi 10 juta karena 5 tambah 5 menjadi 10 juta. Lalu hamba yang kedua, Nova, berapa dikasih hamba yang kedua? 2 talenta, ya sama dengan 2 juta. Nah, hamba yang pertama dan yang kedua ini datang dengan senang hati ya, datang kepada Tuannya. Ini dikatakan, Tuhan, ini uang Tuhan dengan hasil yang kami sudah dapat, ya. Lalu, Tuannya ini senang. Tuannya ini senang sekali. Lalu kata Tuannya, saya senang kepada kamu berdua. Kamu hambaku yang baik, kamu hambaku yang hebat, kamu hambaku yang rajin, kamu hambaku yang dapat dipercaya, kamu hambaku yang bertanggung jawab. Nah, sebagai hadiahnya saya akan kasih gaji kalian 2 kali lipat. Saya akan tambah gajimu, ya. Dan nanti malam saya ada kegiatan makan bersama dengan teman-teman bisnis saya akan panggil kalian berdua. Nah, hamba yang pertama dan yang kedua ini anak-anak senang sekali. Dia katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lalu hamba yang ke-1 dan kedua ini keluar. Nah, anak-anak, kita lihat hamba yang keberapa datang? Hamba yang ketiga. Perhatikan gambarnya anak-anak. Yo, dia ini bungkuk-bungkuk. Kenapa dia bungkuk-bungkuk? Ya, karena dia merasa takut. Kenapa dia merasa takut? Karena dia tahu dia bersalah. Apa kesalahannya? Dia tidak melakukan perintah tuannya, yaitu dia tidak menyumbangkan uang yang diberikan oleh tuannya. Nah, begitu masuk, anak-anak, hamba yang ketiga ini katakan, Tuhan, ini uang Tuhan. Terus, tadinya Tuhan yang senang, tiba-tiba keadaan jadi berubah. Dia jadi marah. Dia katakan, hambaku yang malas, hambaku yang jahat. Andaikan saya tahu bahwa kamu tidak mau melakukan perintahku, kamu tidak mau menyumbangkan uangku, saya akan kasih uang ini kepada orang lain. Mungkin saya sudah dapat uang 2 kali lipat. Nah, saya hukum kamu, ya. Akibatnya saya hukum kamu. Sekarang kamu saya pecat, kamu keluar dari rumah saya, cari pekerjaan di tempat lain. Wah, hamba yang ketiga ini anak-anak sedih, keluar dengan sedihnya, ya. Nah, tetapi kesalahannya sendiri karena dia melawan perintah tuannya. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, kira-kira menurut kalian hamba yang berapa yang bisa diikuti sifatnya atau perbuatannya? Ya, Sule, hamba yang ke-1 dan yang kedua. Tepuk tangan dulu ya. Jadi yang perlu kita tiru sikapnya adalah hamba yang ke-1 dan yang kedua, karena dia rajin, ya, dia bertanggung jawab, dia melakukan perintah tuannya, dan akhirnya dia mendapat hadiah. Berbeda dengan hamba yang ketiga, dia tidak dapat apa-apa dan akhirnya dia kehilangan pekerjaan, ya. Nah, anak-anak, talenta sama dengan bakat. Bakat sama dengan kemampuan atau hobi. Hobi sama dengan kesukaan atau kegemaran kalian. Nah, ibu mau bertanya, coba sebutkan hobi kalian atau bakat kalian. Ya, Cindy, hobinya apa nak? Menyanyi. Ya, benar. Sule, melukis. Ya, benar, itu hobi. Giselle, menggambar. Ya. Novi, menari. Ya. Adrian, bermain musik. Ya, itu hobi. Bermain musik itu ada banyak ya. Ada main keyboard, main gitar, main drum, main piano. Ya, itu semua bermain musik. Ada lagi? Alvin, main bola. Gotse, main bola. Ya, itu semua adalah contoh bakat atau talenta yang
kalian semua. Nah, anak-anak, coba perhatikan di desa Lumika ini. Pekerjaan orang itu berbeda-beda, ya. Ada yang jadi guru seperti ibu ini, ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat, ada yang jadi tukang, ada yang jadi sopir, ada yang jadi penjahit. Itu semua tergantung keterampilan, tergantung bakat, dan tergantung kemampuan orang, tergantung keterampilan yang dimiliki oleh orang. Nah, begitu juga dengan anak-anakku sekalian, Tuhan sudah memberikan talenta, bakat kepada kalian, harus dikembangkan supaya bakat itu bisa berguna di dalam kehidupan kalian di kemudian hari nanti. Nah, anak-anak, tanggung jawab kita ada di rumah, tanggung jawab kita ada tanggung jawab di rumah, ada juga tanggung jawab di sekolah. Ibu ingatkan kembali apa tanggung jawab di sekolah, yaitu tidak boleh datang ke sekolah terlambat, ya. Belajar dengan baik, mengumpulkan tugas, mengerjakan PR, ya, piket, membersihkan kelas, merawat lingkungan sekolah, ya. Itu semua tanggung jawab kalian di sekolah, ya. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam kegiatan aktivitas. Seperti minggu lalu Ibu sudah suruh kalian membawa contoh gambar tanggung jawab di sekolah yang sudah digunting. Sekarang buka lembar buku LKPD kalian di halaman 66. Ya, halaman 66 dibuka. Ya, lalu tempel gambarnya di situ. Tempel gambarnya. Ya, ini ada lem. Berbagi lemnya. Ya. Caranya melem anak-anak, taruh di pinggir-pinggirnya saja. Tipis-tipis. Ya, supaya tidak belepotan, tangannya tidak kotor, juga rapi, ya. Ya, satu orang bawa gambar berapa? 1, 2, 3. Oh, ada yang 1, ada yang 2. Tidak ada yang 3. Ya, tidak mengapa, ya. Yang penting kalian sudah berusaha mencari dari korannya, dari majalah. Ya. Alvin, kenapa Alvin? Ya, di lemnya. Ini masih agak-agak apa ini? Belum rapat turun. Ya, ditambah lemnya sedikit supaya rapi. Nova, kenapa Nova? Oh ya, kasih pinjam lemnya sendiri. Ya. Ya, Sule. Bisa ya? Ya. Di pelan-pelan nak, ya, pelan-pelan ya, ditarik-tarik itu gambarnya nanti robek. Ya. Yang rapi ya. Buat saya bisa? Ibu membantu? Oke, bisa. Ya. Belajar sendiri ya. Ini namanya mandiri ya. Ya. Pasang lemnya tipis-tipis di pinggirnya. Bisa. Oh iya, bisa. Sudah? Ya, sudah ya? Ya, kalau sudah, Ibu akan meminta 3 orang ke depan untuk memperlihatkan gambarnya. Ya, siapa duluan? Adrian, ya, Adrian, ya, perlihatkan.
tanggung jawab di sekolah adalah belajar dengan baik, mengumpulkan tugas tepat waktu, datang di sekolah tepat waktu, dan menjaga lingkungan sekolah. Ya, yang kedua adalah talenta adalah bakat atau hobi yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, yaitu menyanyi, melukis, menulis, dan lain-lain. Nah, inilah yang kita pelajari hari ini, ya. Nah, tadi Ibu sudah perhatikan, kalian sudah menempel dengan baik, dengan rapi, dan juga sudah tahu apa contoh tanggung jawab kalian di sekolah, dan juga sudah bisa menyebutkan itu bakat-bakat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tinggal kalian ya praktekkan di sekolah dan di dalam kehidupan kalian, supaya anak-anak sekalian menjadi anak yang mandiri, percaya diri, dan berprestasi. Nah, sekarang anak-anak dibuka itu bukunya, LKPD-nya halaman 67. Ya, dibuka. Dikerjakan soal di sana, esai ada 2 nomor. Ya, ketemu? Ya. Kerja sendiri-sendiri ya masing-masing. Jangan menyontek atau minta pendapat teman. Ya. Tadi yang perhatikan dengan baik pasti tahu jawabannya. Kenapa Novin? Oh, belum terlalu lancar membaca ya? Ya, Ibu bacakan soalnya ya. Nomor 1 adalah apa saja tanggung jawab siswa di sekolah. Ya, sudah tahu kan ya? Sudah kita belajar ya. Yang kedua, apa saja talenta yang diberikan Tuhan kepada manusia. Ya. Alvin duduk. Jangan ribut. Dosen kenapa dosen? Oh, pinjam penghapus. Ya, kasih pinjam temannya ya. Ya. Adrian bisa? Cindy? Ya. Kerja baik-baik ya.
Ya. Ibu sungguh bangga kepada kalian karena dari hasil yang Ibu sudah periksa semuanya bisa, ya. Hanya satu orang tadi yang dapat nilai 70. Mungkin karena belum lancar membaca jadi belum terlalu tahu jawabannya, tapi yang lainnya itu 80, 90, bahkan ada yang 100. Tepuk tangan semuanya. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini. Semua perlengkapan sekolahnya ditaruh di tas, pulpen, buku. Kita akan menutup pelajaran kita pada siang hari ini. Oh ya, Ibu sampaikan bahwa pelajaran kita minggu depan adalah keluargaku hidup rukun. Bawa foto keluarga, ya. Pelajaran kita minggu depan adalah keluargaku hidup rukun. Minta tolong bawa foto keluarga. Nah, anak-anak, kita akan menutup pelajaran kita pada siang hari ini. Kita akan berdoa bersama. Ibu mengajak kalian semua berdiri. Kita akan berdoa Bapa kami. Ya, semua berdiri, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.